Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa dua nikmat itu, maka tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian, salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita pun berdoa semoga Allah istiqomahkan kita selalu berada di barisan beliau, sampai nanti Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mari kita buka kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan hati kita luruskan niat kita, bahwasanya hadirnya kita dalam kajian online ini semata-mata berharap ridhonya Allah Ta'ala. Kita juga berharap dengan kajian Syama'il ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, semakin mengistiqomahkan kita untuk terus mampu mencontoh segala perilaku dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kita sudah hadir pembina kita, guru kita Ustadz Umar Maka, yang baru semalam sampai dari negeri Makassar. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Jakarta, sehingga tidak khawatir dengan perbedaan waktu lagi ya. Betul. Kajian kita kali ini sudah masuk ke dalam bab 8 dari buku Syama'il Muhammad. Nih bukunya sudah beberapa kali kita sampaikan kan, nggak kelihatan ya. Nanti kita lihat di flyer juga ada ya, kitab Syama'il Muhammad. Dan ternyata di hari-hari terakhir ini, kajian tentang Rasulullah semakin mendapatkan tempat yang lebih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sekarang ini dengan kondisi di mana Rasulullah dihinakan, tapi yang terjadi malah sebaliknya ya. Nama Rasulullah bergema ke seluruh dunia, dan kita pun yang tadinya nggak pernah seintens ini menyebut-nyebut nama Rasulullah, memikirkan tentang Rasulullah, berbicara tentang Rasulullah, sekarang malah makin banyak orang yang menyebut-nyebut Rasulullah, memikirkan Rasulullah, dan bicara tentang Rasulullah. Nah, tidak berlebihan juga untuk kita mengingatkan bahwasanya salah satu sunnah di hari Jumat ini, Ustaz ya, kita untuk perbanyak salawat ya. Betul. Berkaitan dengan salawat ini bukan hanya manusia yang bersalawat, bahkan Allah dan para malaikatnya pun bersalawat. Bayangkan Tuhan semesta alam dan para malaikatnya bersalawat, sementara di bumi ada manusia yang malah menghinakan Rasulullah. Itulah kejahilannya manusia, jauh lebih jahil dari binatang ternak kalau tidak ada Al-Quran dalam jiwanya. Nah, insya Allah kita yang hadir pada hari ini, kita yang berniat hadir pada hari ini, sudah masuk ke dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah, insya Allah. Dan untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita hadirkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan guru kita, Ustadz Umar Maka. Tafadhol Ustadz. Ya, jazakumullah udah Syafar dan teman-teman di HK Hijratul Kahfa yang sudah menjadi sebab dengan izin Allah kita dipertemukan di majelis ini. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan dicatat bagi siapapun yang telah berbuat, siapapun yang turut berkontribusi sampai terwujudnya kajian Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah ini termasuk kajian Syama'il yang masih di awal-awal. Kita masih di bab 8, masih bab tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di beberapa majelis, diantaranya adalah kajian di Masjid Nurul Amal setiap Ahad pertama, yang kita sudah sampai di bab ke-45 dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pembahasan kita pekan yang lalu sudah sampai di bab tentang tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahil karimil mannanir rahimir rahman. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dengan rahmatnya masih mempertemukan kita di majlis kita ini, majlis Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap Jumat ba'da salat subuh pekan pertama kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Yang setelah 7 bab kita telah lalui, atau 7 bab telah kita bahas bersama, mulai dari bab tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga setelah kita membahas tentang fisik Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala semakin mengenalkan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah membahas tentang tanda kenabian, rambut, celak, lalu kemudian semir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada hari ini ba'da salat subuh kita sudah sampai bab ke-8 dari kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita sudah sampai di bab ma jaa'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan insyaallah bab ke-8 ini, bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semakin menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semakin membuat kita lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap darinya semoga Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali majlis ini, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majlis kita pada subuh hari ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan majlis kajian online kita pada pagi hari ini adalah majlis yang Allah turunkan keberkahan, rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan majlis kita pada subuh hari ini adalah majlis di mana setiap di antara kita akan didoakan, diistighfarkan malaikat-malaikat Allah. Dan mudah-mudahan insyaallah pada majlis kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, di antara anugerah terbesar bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap di antara kita saat ini namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita seperti yang kita ketahui apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di negara Prancis saat ini, yang mereka kemudian, atau khususnya Presiden Prancis yang memerintahkan agar gedung-gedung pemerintahan di Prancis menampilkan karikatur atau foto tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika mengetahui hal seperti ini adalah marah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinistakan. Walau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menegaskan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci wahai Muhammad, orang-orang yang memusuhi wahai Muhammad, huwal abtar. Mereka lah yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna kafainakal mustahzi'in. Sungguh Allah yang akan mencukupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengkaji sirah, kehidupan
sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bagaimana usaha orang-orang kafir terdahulu, usaha orang-orang musyrik terdahulu untuk menjauhkan manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana usaha Abu Jahal, bagaimana usaha Abu Lahab, Ummu Jamil, dan penentangan usaha orang-orang musyrik saat itu untuk merusak, untuk kemudian menjauhkan manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tuduhan fitnah mereka telah arahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata bukan berkurang orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berkurang orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan Allah telah menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, sungguh kami telah tinggikan namamu wahai Muhammad. Semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinistakan, semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan, maka semakin muncul orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji tentang syama'il, semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya pada bab ke-8 ini tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimampukan Allah mencintai, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para salaf terdahulu mencintai, membela, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulakan insyaallah bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan beberapa jenis pakaian dalam kehidupan sehari-hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari semua jenis pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian manakah yang kemudian paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walau kita ingin memulakan majelis ini dengan menyampaikan bahwa hukum asal pakaian itu adalah mubah. Artinya bahwa setiap kita ini boleh saja menggunakan pakaian apapun itu, selama tidak ada larangan untuk menggunakan pakaian tersebut. Contohnya, pakaian yang terbuat dari sutra ini haram bagi laki-laki, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa laki-laki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram menggunakan sutra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak boleh menggunakan sutra?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lahum fid dunya." Ini adalah pakaian mereka di dunia, sementara pakaian kita insyaallah kelak di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu walbasu watasaddaqu." Silakanlah kalian memakan apapun itu selama tidak ada larangan untuk memakan makanan tertentu, sebagaimana silakan minum minuman apapun itu selama tidak ada larangan untuk meminum minuman tertentu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, walbasu, pakailah kalian pakaian apapun itu, selama tidak ada larangan menggunakan pakaian tertentu, di antaranya menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Kita akan masuk dari kita akan masuk jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala pada hadis pertama dari bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, hadis kedua dan hadis ketiga dari bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jamaah rahmatullah Allah
merupakan hadis yang pembahasannya sama, hadis yang matannya sama, sehingga kita akan membaca satu hadis insya Allah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, dari ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha salah satu dari Ummul Mukminin, wanita-wanita mulia yang dipilih untuk disucikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati ulama bahwa mereka adalah zawujat, mereka adalah Ummul Mukminin, ada 11 wanita. Di antaranya adalah ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, Hindun binti Umayyah, yang sebelum menjadi atau sebelum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha merupakan istri dari Abu Salamah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha di antara ibunda yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha bersabda, qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, bahwasanya pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ahabbu thiyab, pakaian yang paling dicintai, paling disenangi untuk digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, adalah jenis pakaian oleh orang-orang Arab disebut dengan qamis. Yang kemudian kalau di kita Pak, di Indonesia ini qamisun ini akhirnya berubah secara penyebutan menjadi gamis. Qamisun kita kemudian di Indonesia lebih menyebutnya dengan gamis. Lalu kemudian gamis itu biasanya identik dengan perempuan, padahal gamis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qamis, yang ternyata hadis yang diriwayatkan oleh ibunda Ummu Salamah Hindun binti Umayyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara putranya adalah Umar ibn Salamah atau Umar bin Abi Salamah, yang juga tinggal hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Ummu Salamah yang meriwayatkan kepada kita tentang bagaimana adab ketika makan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan Ummu Salamah dan putra Ummu Salamah Umar bin Abi Salamah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putra dari Ummu Salamah, ibunda Ummu Salamah, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, sebutlah nama Allah sebelum engkau makan. Wa kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di sekitarmu. Ini adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap umatnya, kepada setiap muslim ketika hendak makan atau ketika makan. Pakaian yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis pertama, sebagaimana juga ini sama dengan hadis kedua, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillahil qamis. Hadis ketiga juga bunyinya sama dari Ummu Salamah, qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis, bahwa pakaian yang paling disenangi, paling dicintai untuk digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa jenis pakaian yang biasa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, pakaian yang oleh orang Arab disebut dengan qamis, di Indonesia kemudian disebut dengan gamis, lalu kemudian gamis itu identik dengan pakaian wanita, pakaian panjang wanita, walaupun ini berasal dari bahasa Arab qamisun yang berarti baju. Qamis kata ulama huwa thawbul ma'ruf alladhi lahu kummani tadkhulu fihi al-yadan wa lahu jaybun yadkhulu fihi al-unuq.
pakaian yang disebut dengan qamis oleh orang Arab adalah pakaian yang memiliki dua lengan. Ini ciri-ciri pakaian disebut dengan qamis, yang ternyata jenis pakaian inilah yang paling sering digunakan Rasulullah. Jenis pakaian inilah yang paling disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pakaian yang memiliki dua lengan serta memiliki jaib, memiliki lubang yang darinya kepala itu masuk. Ini yang disebut dengan qamis. Berarti semua pakaian yang memiliki dua lengan serta memiliki kerah atau lubang di mana kemudian tempat masuk kepala kita atau memiliki kerah baju, maka ini disebut dengan qamis. Baik itu kemudian pakaian panjang atau pakaian pendek, ketika dia memiliki dua lengan dan ketika ia memiliki lubang tempat leher itu masuk, maka ini disebut dengan qamis. Dan ternyata Masya Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenis pakaian yang paling disenanginya adalah jenis pakaian qamis yang memiliki dua lengan serta memiliki kerah atau memiliki lubang untuk yang darinya kemudian kepala atau leher kita ini masuk. Ulama menjelaskan kenapa kemudian jenis pakaian qamis ini yang paling disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua jenis-jenis pakaian yang lain, ternyata jenis pakaian yang memiliki dua lengan dan kerah atau lubang di leher, ini adalah jenis pakaian yang paling sering digunakan Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh ulama pun dijelaskan, li'annahu sahlun fi labsihi, karena jenis pakaian yang bernama qamis yang sudah kita sebutkan, yang pakaian apa yang kapan pakaian itu disebut qamis dalam bahasa Arab, yaitu kalau memiliki dua lengan dan kerah. Kenapa jenis pakaian ini yang paling disenangi Rasulullah SAW? Li'annahu sahlun fi labsihi, karena pakaian jenis qamis ini mudah menggunakannya. Sahlun fi khal'i, sebagaimana selain pakaian qamis ini mudah digunakan, dia juga mudah untuk dibuka, atau ketika hendak mengganti pakaian ini juga mudah untuk menggantinya. Murihun fit taharruki bihi, sebagaimana pakaian jenis qamis ini sangat memudahkan orang ketika banyak bergerak. Berbeda dengan pakaian yang kemudian terbuat dari rida contohnya, yang juga akan kita jelaskan di hadis berikutnya, bahwa di antara jenis pakaian yang dipakai Rasul adalah rida atau hulla, pakaian yang mirip dengan pakaian umroh yang biasa digunakan oleh orang-orang umroh yang terbuat atau terdiri dari atasan dan bawahan. Ini ketika kita bergerak tidak semudah ketika menggunakan pakaian qamis. Selain bahwa ia lebih terjaga, lebih kuat untuk menjaga aurat kita ketika pakaiannya itu dalam berbentuk qamis yang memiliki dua lengan dan memiliki kerah baju. Ini hadis pertama yang menjelaskan tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, Hindun binti Umayyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir wafat, yang paling terakhir meninggal dunia, yang menjelaskan bahwa ternyata jenis pakaian yang paling disenangi, dicintai untuk digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian qamis. Dan pakaian yang disebut dengan qamis adalah setiap pakaian yang memiliki dua lengan dan memiliki kerah atau memiliki kerah baju. Kita lanjut hadis kedua, bab pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, kana kumma qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya kummu qamisi Rasulillah, lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai di pergelangan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada juga pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lengannya pendek, tidak sampai di pergelangan tangan Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Namun di hadis kedua ini atau hadis keempat dari bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma binti Yazid radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita gambaran tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Asma binti Yazid melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang lengannya sampai di pergelangan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti baju-baju lengan panjang atau kemudian jubah-jubah yang memiliki lengan sampai di pergelangan tangan. Ini gambaran kedua yang kita dapat dari riwayat-riwayat tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari Muawiyah ibn Qurrah an abih, dari ayahnya, ia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu." Kata Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya berkata, kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin, dalam sebuah rombongan, min Muzainata, dari Muzainah, sebuah kampung di Jazirah Arab, linubayi'ahu, untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu setelah turunnya surah An-Nasr, dan ini sudah kita jelaskan di tadabbur surah An-Nasr kita setiap hari Sabtu pagi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertolongan Allah, tentang pembebasan kota Makkah, yang kemudian bahwa manusia akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ini adalah berita gembira bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah mereka diusir dari kota Makkah, setelah setiap orang yang mau masuk Islam di Makkah diintimidasi, datang berita gembira bahwa manusia kelak akan masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Walau surah An-Nasr juga bagi sahabat lain ini memberikan isyarat, ini membuat mereka sedih dan menangis, bahwa surah An-Nasr juga memberikan isyarat lain. Selain berita gembira tentang kemenangan, pembebasan kota Makkah, manusia akan masuk Islam secara berbondong-bondong, surah An-Nasr juga memberikan isyarat tentang dekatnya ajal kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difahami oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa surah An-Nasr menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 3 tanda, jika 3 tanda ini telah terjadi di tengah umat, maka itu menunjukkan dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya. Yang pertama, jika pertolongan Allah setelah turun kepada Rasulullah dan umatnya. Yang kedua, jika Rasulullah telah kembali ke kota Makkah, kota Rasulullah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah diusir darinya. Yang ketika Rasulullah meninggalkan kota Makkah, Rasulullah berbalik ke kota Makkah lalu mengatakan, "Ya Makkah, la anti ahabbu ardin alai." Wahai Makkah, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula annani ukhrijtu minki lama kharaj. Kalaulah seandainya aku tidak diusir darimu wahai Makkah, tidak dikeluarkan darimu wahai Makkah, lama kharaj, maka sungguh aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Ini tanda kedua dekatnya ajal Nabi Muhammad jika Rasulullah telah kembali ke Makkah. Yang ketiga, jika umat manusia telah masuk Islam secara berbondong-bondong, itu menunjukkan bahwa Rasulullah telah menyempurnakan risalahnya, telah menyampaikan risalahnya, dan itu menunjukkan dekatnya Rasulullah, dekatnya kematian, wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul, setelah turunnya surah An-Nasr tahun ke-10 Hijriah, hanya berselang 80 hari setelah turunnya surah An-Nasr yang oleh ulama dikatakan bahwa ini adalah surah yang paling terakhir yang turun menurut ulama adalah ayat Raja'una fihi ila Allah. Hanya berselang 80 hari setelah turunnya surah An-Nasr, wafatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah pembebasan kota Makkah, yang datang masuk Islam, yang datang ke Madinah adalah rombongan-rombongan manusia berbondong-bondong datang dari kota-kota di Jazirah Arab
untuk mempersaksikan keislaman mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Datang orang-orang dari Taif yang dulu melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang orang-orang dari Bani Tamim, datang orang-orang dari Yaman yang ketika rombongan-rombongan dari Yaman itu datang untuk masuk Islam di Madinah, disambut dengan takbir dan bahagia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya, bahwa mereka pernah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, di mana mereka datang rombongan dari Muzainah untuk membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, wa inna qamisahu lamutlaq. Saat itu beberapa kancing pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuka atau terlepas. Au qala zirru qamisihi mutlaq, atau ia berkata, ayah dari Muawiyah ibn Qurrah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu ia datang dengan rombongan dari Muzainah untuk membaiat Rasulullah di Madinah, ia mendapati kancing baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terbuka. Qal fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Maka ketika aku melihat kancing baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuka, fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi, maka aku memasukkan tanganku di kerah baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa masastul khatam. Ketika aku memasukkan tanganku ke baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau komisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu kancingnya sedang terbuka, lalu aku masukkan tanganku, dan ketika aku masukkan tanganku, famasastul khatam, sampai tanganku, kata ayah dari Muawiyah ibn Qurrah yang datang untuk berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tangannya menyentuh khatam, tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, bab tentang tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap nabi, kata ulama, memiliki tanda, di mana tanda setiap nabi itu di lengannya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kenabian Rasulullah berbeda dari semua nabi. Tanda kenabian Rasulullah adanya di antara kedua pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang kita petik dari hadis kelima tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kerah, dan terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau terkadang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau qamis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kancingnya itu terbuka. Walau kemudian tidak dijelaskan apakah kemudian kancing pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sengaja dibuka oleh Rasulullah, atau kemudian terlepas dengan sendirinya atau terbuka dengan sendirinya. Namun yang pasti hadis kelima tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kita ibrah, pelajaran ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang lebih tawadu yang pernah berjalan di atas muka bumi ini melebihi ketawaduan, kerendahan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika datang sahabat ini bertemu dengan Rasulullah, berbaiat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian sahabat ini memasukkan tangannya di baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian sampai mengenai atau menyentuh tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Rasulullah membiarkan sahabat ini untuk memasukkan tangannya di baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, betul-betul memiliki akhlak budi pekerti yang sangat mulia, yang semoga kita pun dimampukan Allah Subhanahu Wa Taala meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, suatu saat Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat,
Yang paling banyak kelak memasukkan manusia ke dalam surga, dua hal kata Rasulullah. Yang pertama adalah taqwa, takwa kepada Allah. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya. Wasiat ini, pesan ini yang paling sering dibacakan Rasulullah di khutbah Jum'ah. Ada satu ayat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah husnul khuluq, akhlak, budi pekerti yang mulia. Yang semoga dua hal ini, dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, Allah pun anugerahkan kepada kita. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku akan menjamin bagi umatku rumah di surga yang paling tinggi. Siapa orang yang dijamin oleh Rasulullah rumah paling tinggi di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, liman hasuna khuluquhu. Siapapun di antara kita yang memiliki akhlak yang mulia, yang di antara kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barusan saja kita dengarkan di hadis kelima tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang sahabat dengan rombongan dari Muzainah untuk membaiat Rasulullah, yang saat itu kancing baju Rasulullah terbuka, lalu sahabat ini memasukkan tangannya. Allahu Akbar. Kalau kita ada orang yang baru ketemu dengan kita, lalu tiba-tiba menyentuh pakaian kita, atau kemudian memasukkan tangannya di pakaian kita, mungkin kita akan melarangnya. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia biarkan sahabat itu memasukkan tangannya sampai tangan dari sahabat tersebut menyentuh tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat-riwayat yang ada, masih yang kita bisa petik dari pakaian Rasulullah, bahwa pakaian yang biasa digunakan Rasul adalah qamis, atau jenis pakaian yang disebut oleh orang Arab qamis, yang sudah kita jelaskan. Yang disebut dengan qamis, pakaian yang mana yang kemudian oleh orang Arab disebut dengan qamis, yaitu pakaian yang memiliki lengan dan memiliki kerah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Zaid alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik radhiyallahu an, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang pernah berkhidmat menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, semenjak hijrahnya Rasul dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dan saat itu ketika ia masih berumur sekitar 10 tahun, datang ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang Madinah memberikan hadiah kepadamu harta terbaik mereka. Ya Rasulullah, aku tidak punya harta terbaik yang aku miliki kecuali putraku, si kecilku Anas ibn Malik. Ya Rasulullah, aku hadiahkan harta terbaikku, belahan jiwaku, permata hatiku, Anas ibn Malik. Ambillah ia, jadikan ia pelayanmu." Sehingga kemudian Anas ibn Malik menjadi khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang paling sering memandang wajah Rasulullah, di antara sahabat yang paling sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai seorang sahabat yang lain datang kepada Anas ibn Malik, Thabit al-Bunani radhiyallahu an. Lalu sahabat Thabit al-Bunani radhiyallahu anhu berkata kepada Anas, "Ya Anas, a'tini aynayka allati ra'aita bihima an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Thabit al-Bunani berkata kepada Anas, "Wahai Anas, tidakkah engkau ingin memberikan kepadaku kedua bola matamu? Karena aku tahu kedua bola matamu adalah mata yang paling banyak, paling sering memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Semoga kita jamaah yang dirahmati Allah pun direzekikan Allah memandang wajah Rasulullah kelak di surga, dan semoga sebelum Allah wafatkan kita termasuk yang direzekikan Allah untuk bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, beliau menjelaskan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Zaid. Suatu saat kata Anas bin Malik,
khususnya menjelang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, lalu kemudian kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, dan di antara perkataan Rasulullah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sakit adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, seakan-akan usus-ususku dalam diriku ini seakan-akan terpotong-potong. Seakan-akan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini masih sisa-sisa racun yang dulu pernah diberikan oleh seorang wanita Yahudi. Kita tahu bagaimana usaha-usaha makar-makar Yahudi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkhianatan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan pernah mereka menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Labid ibnu al-A'sam yang bekerja sama dengan 3 orang putrinya, dan seorang wanita Yahudiyah pernah menghadiahkan makanan daging kambing yang telah mereka racun, yang kemudian Allah masih melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tulang daging kambing yang digigit dan dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Rasulullah bahwa ia telah diracun, sehingga Rasulullah segera memuntahkan daging kambing tersebut. Ini watak Yahudi. Bahkan Quran, jemaah yang dirahmati Allah, berulang-ulang menjelaskan bagaimana sifat karakter orang-orang Yahudi. Ada 800 ayat lebih yang menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi. Nah, kembali bahwa menjelang wafatnya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit kerasnya, Rasulullah SAW pernah meminta sahabat Rasulullah SAW menyiramkan air dingin, air segar ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Setelah disiram air segar, tiba-tiba Rasulullah kembali pingsan, lalu kemudian beliau tersadar kembali, dan ketika Rasulullah tersadar kembali, maka ia meminta kembali agar sahabat kemudian menyiramkan air segar ke tubuh Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pingsan. Lalu kemudian Rasulullah tersadar kembali dan meminta kembali sahabatnya untuk ketiga kalinya menyiramkan air segar. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengencangkan pengikat kepalanya. Lalu Rasulullah meminta sahabat agar membawanya ke masjid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita pun dimampukan untuk senantiasa, khususnya laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga salatnya di masjid sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi sakit itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar kemudian dibawa ke masjidnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya wa huwa yattaki'u ala Usama, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang atau kemudian menumpukan badannya ke sahabat Usama ibn Zaid, putra dari Zaid ibn Haritha. Usama ibn Zaid, ketika kejadian ini disiapkan Rasulullah SAW untuk membawa pasukannya, 700 pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansar untuk berangkat ke negeri Syam, tempat di mana ayahnya Zaid ibn Haritha gugur syahid. Ketika Rasulullah SAW keluar di hari-hari atau di saat-saat di mana Rasulullah SAW sakit keras, dan ketika ia keluar ia dipapah oleh sahabatnya Usama ibn Zaid, kata Anas ibn Malik, aku melihat Rasulullah SAW alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fasalla bihim. Ketika Rasulullah SAW keluar dipapah oleh sahabatnya Usama ibn Zaid, karena saat itu Rasulullah SAW sakit, maka saat itu Rasulullah menggunakan pakaian qitri, yaitu burdah buatan Yaman, atau pakaian yang banyak digunakan atau dibuat di Yaman, yang kemudian saat Rasulullah SAW keluar untuk sholat di masjid, dalam kondisi saat itu Rasulullah sakit keras, yang menggunakan pakaian burdah yang terbuat dari Yaman tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-6 ini memberikan kita banyak ibrah. Di antaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga salat-salat kita di masjid. Rasulullah SAW manusia yang telah diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu, dan bahkan dosa-dosanya akan datang. Bahkan ketika Rasulullah SAW sakit, beliau minta agar tetap dibawa ke masjid untuk melaksanakan salat di tengah sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
wasallam, sebagaimana ibrah pelajaran yang berkaitan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara jenis pakaian yang biasa digunakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik, yang ketika ia melihat Rasulullah keluar dari rumahnya dipapah oleh sahabat Usama ibn Zaid, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan burda, pakaian tebal yang dibuat di Yaman, yang kemudian dihadiahkan atau kemudian dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketujuh di bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahum. Hadis ketujuh ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, memberikan kita ibrah, pelajaran penting, khususnya ketika kita dianugerahi oleh Allah pakaian baru, ketika kita dihadiahkan pakaian baru. Apa yang dicontohkan, apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri juga sahabat yang meriwayatkan hadis tentang anjuran untuk salat ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa. Yang mudah-mudahan insyaallah Allah menyegerakan wabah ini diangkat dari negeri kita, sehingga kita bisa kembali untuk salat, berkunjung ke Baitullah, untuk kembali salat di Masjid Rasulullah di Madinah, dan semoga Allah rezekikan kita untuk salat di 3 masjid yang dimuliakan ini sebelum Allah wafatkan kita. Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak salah, teman-teman Hijratul Kahfa memiliki program untuk perjalanan ke Masjidil Aqsa, yang semoga insyaallah kelak kita bisa bertemu, salat, dan Allah memilih kita bagian dari mereka yang telah berbuat untuk pembebasan Masjidil Aqsa, yang semoga Allah segerakan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma ruddal Aqsa wal Qudsa ila rihabil muslimin. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki atau mendapatkan pakaian baru atau menggunakan pakaian baru. Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menggunakan pakaian baru, jika hendak memakai pakaian baru apapun itu, baik kamis, baju, izar, sarung, ataupun kemudian imamah, sorban, di beberapa bab berikut insya Allah kita juga akan membahas tentang sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian rida, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menamai pakaian ini dalam doanya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian baru apapun jenisnya, peci, sorban, lalu kemudian rida, kamis, izar. Doanya adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut apa yang akan dipakainya, rida atau kamis atau imamah, maka selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, sungguh segala puji hanyalah milikmu. Kama kasawtani, sebagaimana engkau telah memakaikan pakaian ini kepadaku, sebagaimana engkau telah merezekikan pakaian ini kepadaku. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan yang ia dibuat untuknya. Allahu Akbar. Ini ternyata doa yang senantiasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita, khususnya ketika kita
direzekikan, dianugerahkan Allah pakaian baru. Ternyata kita dianjurkan, kita disunnahkan untuk memuji Allah. Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Setelah itu kita diperintahkan Rasulullah SAW atau Rasulullah meneladangkan kepada kita agar kita memohonkan kebaikan dari pakaian baru yang akan kita gunakan. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala. Ya Allah, aku memohon kebaikan kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang untuknya ia dibuat. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Tak hanya kemudian kita dianjurkan untuk berdoa memohon kebaikan pakaian baru yang kita pakai, tetapi juga Rasulullah mengajarkan kepada kita agar juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pakaian tersebut dan keburukan yang dibuat untuknya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Mudah-mudahan ini insya Allah bisa di-googling, doa menggunakan pakaian baru, di mana Rasulullah SAW setiap menggunakan pakaian baru, baik itu sorban atau kemudian baju, rida, izar, maka Rasulullah akan menyebut pakaian tersebut, lalu akan membaca doa ini, Allahumma lakal hamdu kama kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ibrah penting dari hadis ini bahwa ternyata ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menggunakan atau hendak menggunakan pakaian baru, yaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, memuji Allah atas karunia Allah, yaitu pakaian yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, memohon kebaikan dari pakaian tersebut. Yang ketiga, memohon perlindungan dari keburukan pakaian tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis ke 8, ini sama dengan hadis ke-7, yaitu doa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam atau adab ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian atau baju baru. Hadis ke-10 dari bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarata. Di antara pakaian yang paling disenangi, kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, sahabat yang juga mengetahui jumlah uban di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain sahabat Abdullah ibn Umar. Allahu akbar. Setiap atau hampir segala sesuatu yang diketahui sahabat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan sahabat dalam hadis, agar kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak direzekikan Allah bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau Allah tidak merezekikan kita hidup bertemu dengan Rasulullah, tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, jemaah yang dirahmati Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah sangat detail menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang mereka ketahui, bahkan cara jalannya Rasulullah, cara duduknya Rasulullah, cara bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga semuanya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama menyebutkan siapapun yang membaca, menelaah, mempelajari hadis-hadis yang menjelaskan tentang syama'il, semua tentang Nabi Muhammad, kebiasaan, karakter, sifat, ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah buku yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, mengumpulkan hadis-hadis tentang syama'ilun Nabi. Ketika kita membaca hadis ini dan merenunginya dengan baik-baik, ka'annaka tarar Rasul sallallahu alaihi wasallam amama ainaik, maka engkau seakan-akan memandang, melihat wajah Rasulullah di depan. Walau tetap kita ketahui haram hukumnya seorang muslim menggambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sesuai dengan penjelasan riwayat yang dia fahami. Ini juga tetap diharamkan ulama. Lalu bagaimana dengan mereka yang kemudian membuat karikatur yang tujuannya adalah menistakan, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Tetapi janji Allah, inna syani'aka huwal abtar, semakin mereka menistakan Nabi Muhammad, maka semakin Allah meninggikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia, di akhirat. Bahkan kita ketahui bahwa di antara bentuk kata ulama, di antara bentuk bagaimana Allah meninggikan nama Nabi Muhammad, di antara nama atau nama yang paling banyak digunakan di atas muka bumi ini adalah nama Muhammad. Ini adalah nama yang paling banyak digunakan, yaitu nama Muhammad. Hampir di belahan bumi manapun, nama yang paling banyak kita ketemui di absen-absen, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, di kampus-kampus adalah nama Muhammad. Allahu Akbar, setahun yang lalu kami, hamba Allah fakir ini, pernah direzekikan bisa berkunjung ke beberapa negara di Afrika, dan ternyata Masya Allah, sampai di Afrika pun, saya kira cuma di Indonesia yang kemudian orang Indonesia yang banyak senang menamai anaknya Muhammad. Bahkan ketika dulu kami mengajar di kampus, kami dapati atau ketika baca absen, nama Muhammad ini yang paling banyak di absen. Ada 10, bahkan lebih dari 10 mahasiswa yang kemudian namanya berawalkan Muhammad. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibara. Bahwa pakaian yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan selain qamis, selain burdah dari Yaman, pakaian tebal yang banyak digunakan oleh orang-orang Yaman, ternyata jamaah yang dirahmati Allah, di antara jenis pakaian juga yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan adalah al-hibara. Apa bedanya qamis dengan hibara? Ya, sama-sama memiliki 2 lengan, sama-sama memiliki memiliki kerah atau lubang tempat masuknya kepala dan leher. Perbedaan qamis dengan hibara adalah kalau qamis itu adalah pakaian yang tadi memiliki 2 lengan dan kerah baju, tetapi polos, tidak ada ukiran. Mungkin kita hari ini tidak ada bordirnya, tidak ada hiasan. Baik itu hiasan dengan tangan, bordir, kalau mungkin seperti yang kita ketahui, bordir itu ada yang dengan tangan, ada yang dengan mesin. Al-hibara, perbedaan qamis dengan hibara, ya sama-sama memiliki 2 lengan dan kerah baju, tetapi qamis adalah pakaian yang polos, tanpa ada ukiran, tanpa ada hiasan. Sementara hibara yang juga ternyata disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang terbuat dari katun, kebanyakan terbuat dari kain katun, dan yang membedakan hibara dan daripada qamis adalah bahwa hibara adalah pakaian yang sudah dihiasi, pakaian yang tidak polos, tetapi ada ukiran, ada hiasan, ada bordiran di pakaian hibarah tersebut. Yang ternyata Masya Allah, ini juga ternyata disenangi Rasulullah SAW digunakan. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah bahwa boleh-boleh saja kita menggunakan pakaian yang ada hiasannya, selama kemudian tidak digunakan untuk menyombongkan diri, tidak terbuat dari kain sutra. Sebagaimana ternyata Rasulullah SAW pernah menggunakan pakaian hibara, yaitu pakaian yang terbuat dari kain katun, pakaian yang memiliki ukiran, pakaian yang memiliki hiasan. Dan ini menguatkan bahwa boleh-boleh saja kita kemudian menggunakan pakaian yang bagus. Tidak haram orang kemudian menggunakan pakaian yang indah dan pakaian yang bagus. Sebagaimana dulu pernah datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ia senang menggunakan pakaian yang bagus. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepadanya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah menggunakan pakaian yang kasar, keras. Namun ternyata Rasulullah SAW juga pernah menggunakan pakaian yang indah, pakaian yang di sana ada ukiran. Dan biasanya pakaian yang seperti ini itu adalah pakaian yang dihadiahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah senang makan daging kambing, tetapi kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW makan daging kambing
jika Rasulullah dijamu, diundang oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makanan yang paling sering ada di rumah Rasulullah, di rumah istri-istri Rasulullah adalah al-aswadan, kurma dan air. Ini adalah makanan yang paling sering ada di rumah Rasulullah. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan 2 bulan berturut-turut tak menyala api di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk makan makanan yang enak, karena Rasul juga pernah diundang oleh sahabat Rasulullah, dijamu, diundang di rumahnya, di mana banyak sahabat yang memerintahkan kerabatnya, istrinya atau suaminya menyembelih kambing, lalu kemudian mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan di rumah mereka. Dan siapa yang tidak bangga jika rumahnya didatangi, rumahnya dimasuki, atau makanannya dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut, nyaman dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin kita cukupkan dengan hadis terakhir ini, lalu kemudian kita buka sesi tanya jawab, atau kita selesaikan insya Allah. Kita baca secara cepat pakaian hadis-hadis tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar di pertemuan berikutnya bulan depan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan bab ke-9, yaitu bab gambaran kehidupan sehari-hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bab ke-9 ini menjelaskan tentang kesulitan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gambaran makanan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, ke-11 di bab tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Aun ibn Abi Juhaifata an abih, dari ayahnya, ia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatan hamra. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Sementara ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan hullah yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariki saqaihi, qala Sufyan uraha hibarata. Seakan-akan, kata sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat warna atau kulit putih daripada betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan juga jenis lain daripada pakaian yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain qamis, selain kemudian burdah dari Yaman, selain kemudian hibarah, pakaian yang ada ukirannya atau bordirannya, ada hiasannya. Di antara pakaian atau jenis pakaian yang juga biasa digunakan, dipakai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian yang disebut dengan al-hullah. Orang Arab menyebutnya hullah. Apa bedanya qamis dengan hullah? Hullah adalah pakaian yang terdiri dari 2, atasan dan bawahan, yang oleh kemudian orang Arab disebut dengan hullah. Walau kemudian pakaian yang terdiri dari atasan dan bawahan ini masing-masing memiliki lagi istilah. Pakaian atas ini disebut dengan rida. Pakaian atas itu disebut dengan rida. Sementara pakaian yang bawahannya itu disebut dengan izar. Rida, atasannya disebut dengan rida, bawahannya disebut dengan izar. Yang pakaian yang terdiri dari rida, atasan, izar, bawahan, ini disebut dengan hullah. Jadi ini yang membedakan antara qamis dan hullah. Qamis adalah pakaian yang memiliki 2 lengan dan kerah atau lubang kepala dan leher kita masuk. Sementara hullah adalah pakaian yang terdiri dari atasan dan bawahan. Mudahnya adalah pakaian yang biasa digunakan orang yang sudah ihram, atau pakaian yang digunakan oleh orang yang sedang ingin umroh, yaitu pakaian yang terdiri dari atasan, ini yang disebut dengan rida, kain yang digunakan untuk menutupi bagian atas dari tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga terdiri dari pakaian yang untuk bawah, untuk menutup tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian bawah. Ini disebut dengan hullah. Suatu saat ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah dari Aun ibn Abi Juhaifah, yang ketika ia keluar dari rumahnya, ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu atau saat
ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang terdiri dari atasan dan bawahan yang berwarna merah, wa alaihi hullatun hamra. Dalam riwayat lain disebutkan ketika sahabat mendapati Rasulullah menggunakan hullah, pakaian yang terdiri dari atasan dan bawahan yang berwarna merah, kata sahabat, aku tidak pernah melihat ada orang yang seindah fisiknya dari fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya saat itu Rasulullah sedang menggunakan pakaian atasan dan bawahan yang berwarna merah. Walau kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada riwayat lain, ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah melarang kita untuk menggunakan pakaian berwarna merah. Bagaimana menggabungkan dua riwayat ini? Riwayat ketika sahabat Rasulullah melihat Rasulullah menggunakan hulla, atasan dan bawahan, pakaian yang terdiri dari atasan dan bawahan yang berwarna merah, dan riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menggunakan pakaian warna merah. Bagaimana menggabungkan dua dalil ini? Ulama kemudian menjelaskan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan pakaian warna merah, itu tidak semuanya merah, tetapi ada campuran, ada garis-garis hitam di pakaian warna merah yang kebanyakannya adalah warna merah, tetapi ada list-list atau ada campuran atau ada garis-garis hitam di hulla, di pakaian tersebut, sehingga ini tidak termasuk pakaian yang haram untuk atau dilarang untuk dipakai. Sementara pakaian yang merah menyala, mencolok, dan semuanya merah, tidak ada kombinasi warna lain, maka ini adalah jenis pakaian yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk digunakan. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut ya, rahmatullah Allah. Alhamdulillah sudah beberapa jenis pakaian yang sudah kita ketahui, telah kita dengarkan ternyata biasa digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, qal ra'aitu ahadan minan nasi ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibai. Hadis ke 12 ini jamaah yang dirahmati Allah menguatkan hadis ke-11 yang diriwayatkan ayah dari Aun ibn Abi Juhaifah dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an Al-Ansari. Sahabat inilah yang meriwayatkan bahwa tidaklah seorang muslim, yaitu sahabat Al-Barra ibn Azib, tidaklah seorang muslim atau tidaklah seorang muslim bertemu dengan saudaranya lalu mereka saling bersalaman kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Barra ibn Azib Al-Ansari radhiyallahu an, salah satu pemuda sahabat, remaja sahabat yang ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena umurnya yang masih muda ketika hendak mendaftar ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Al-Barra ibn Azib berkata, aku tidak pernah melihat ada orang seindah fisiknya. Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsan. Aku tidak pernah melihat ada orang sesempurna, seindah fisiknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika saat itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggunakan hulla, pakaian yang terdiri dari atasan dan bawahan yang berwarna merah. Dan saat itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir saja sampai di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang rambut Rasulullah ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, bahwa Rasulullah pernah botak ketika beliau umrah dan haji. Rasulullah pernah rambutnya sampai di ujung telinga, sampai di telinga. Rambut Rasul juga pernah sampai di ujung telinga, pernah melewati ujung telinga Rasulullah, dan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampai di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Barra ibn Azib ketika ia melihat Rasulullah dan tidak pernah melihat manusia sesempurna fisik Rasulullah, seindah fisik Rasulullah. Terkhusus saat itu ketika ia melihat Rasulullah menggunakan hulla, atasan bawahan yang berwarna merah, dan saat ia melihat Rasulullah rambutnya memanjang sampai hampir mengenai pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-13 dan ke-14 dari bab ini jamaah yang dirahmati Allah, dari Abi Rimsah radhiyallahu an, qal ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam burdani ahdaran. Dari Abi Rimsah mengatakan bahwa di antara pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah burdah.
Dan ketika aku melihat Rasul menggunakan burda, yaitu pakaian tebal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan burda yang berwarna hijau. Hadis ke-14, pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Qailata binti Makhramah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata biza'faran wa qad nafadathu. Dari Qailata binti Makhramah bahwa ia pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang keras, pakaian yang kasar, yang sudah diwarnai dengan za'faran, Allahu Akbar. Ini bentuk kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah manusia termulia, manusia yang dunia mengemis untuk dimiliki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang Allah pernah menawarkan kepadanya gunung Uhud, dirubah oleh Allah untuk dijadikan untuknya emas. Namun Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kesederhanaan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak malu untuk memperlihatkan kesederhanaan. Bahkan Rasulullah dalam doanya mengatakan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku juga dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'al masakin, dan kumpulkan, bangkitkan aku nanti bersama orang-orang miskin. Di antara bentuk kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah pernah menggunakan hulla, Rasulullah pernah menggunakan pakaian indah yang dikirimkan, dihadiahkan kepadanya dari Yaman. Namun juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan pakaian yang kasar, keras. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bahwa ini juga mengajarkan kita untuk tidak malu menggunakan pakaian yang sederhana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kita, tidak melihat kepada pakaian kita, walakin yanzur ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam dada kita, ke hati-hati kita, melihat kepada iman kita. Lihat bagaimana Allah memuliakan Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, rambut keriting, tetapi manusia pertama yang Allah muliakan, mengumandangkan azan dari atas Ka'bah adalah sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Qailah binti Makhramah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang keras, kasar, yang sudah diwarnai, Allahu Akbar, diwarnai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan za'afaran yang warnanya pun sudah mulai pudar atau sudah mulai berkurang. Hadis berikutnya, jamaah rahmati Allah, kita segerakan, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadi min ath-thiyab liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman Rasulullah, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abbas di antara sahabat yang paling faham, paling alim terhadap Quran, karena ia pun pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas menjelaskan di antara berkaitan tentang pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bil bayat." Hendaklah kalian wahai sahabat-sahabatku menggunakan pakaian yang berwarna putih. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa di antara warna yang paling dianjurkan, paling senangi oleh Rasulullah SAW adalah warna putih. Walau tidak ada larangan untuk menggunakan warna lain, kecuali tadi ada larangan menggunakan warna merah menyala, dan tidak ada kombinasi warna pada warna merah pakaian tersebut yang menyala. Boleh saja kita menggunakan pakaian warna apapun itu. Bahkan Rasulullah pernah menggunakan pakaian yang berwarna hijau, burda berwarna hijau, bahkan juga Rasulullah pernah menggunakan pakaian yang berwarna hitam, pernah menggunakan imamah warna hitam. Tetapi dari semua warna, ternyata memang warna putih adalah warna yang dianjurkan dan sering digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah berkata, "Alaikum bil bayadhi min ath-thiyab." Hendaklah kalian wahai sahabatku menggunakan pakaian yang berwarna hitam, liyalbisha ahya'ukum. Hendaklah orang-orang hidup di antara kalian sering-sering menggunakan pakaian yang berwarna putih, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan, jadikan ia kain kafan untuk menutupi mayat-mayat kalian.
Walau juga kita ketahui bahwa kain kafan tidak selamanya tidak mesti harus berwarna putih. Tetapi kebanyakan kenapa kemudian kebanyakan kain kafan yang digunakan untuk mengkafani saudara-saudara kita adalah kain yang berwarna putih, walau boleh dan tidak ada larangan menggunakan warna selain putih, tapi ternyata ini adalah anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hendaklah kalian menggunakan pakaian yang berwarna putih. Orang-orang hidup kalian hendaklah sering-sering menggunakan pakaian putih. Wa kaffinu fiha mautakum, sebagaimana sebaiknya orang-orang mati kalian kafankan dengan pakaian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena ia sebaik-baik pakaian. Ini tambahan daripada penjelasan bab pakaian yang biasa digunakan Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bahwa di antara warna pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah warna putih. Warna putih ini yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau ingat tidak ada larangan menggunakan warna yang lain. Hadis berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam albisul bayad atau ilbasul bayad fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Hadis berikut ini, dua hadis sebelum terakhir yang di bab tentang pakaian ini menguatkan hadis berikutnya, dari hadis dari Abdullah bin Abbas yang menganjurkan, di mana Rasulullah menganjurkan menggunakan pakaian yang berwarna putih baik yang hidup maupun menggunakan pakaian berwarna putih untuk orang-orang yang saudara-saudara kita, kerabat kita yang meninggal. Dari Samurah ibnu Jundub, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ilbasul bayat, pakailah kalian pakaian yang berwarna putih, fa innaha athhar, karena sesungguhnya ia lebih suci, lebih baik, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan orang-orang mati di antara kalian dengan pakaian yang berwarna putih tersebut. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum, qalat, Ibunda Aisyah berkata, kharaja Rasulullah dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa di suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pagi-pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, wa alaihi mirtun min sya'rin aswad, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian panjang, lebar, luas yang terbuat dari bulu. Allahu Akbar. Ini jenis pakaian lain yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara jenis pakaian yang ternyata pernah dipakai Rasul adalah pakaian panjang, lebar, luas, semacam jubah, tapi terbuat dari sya'ar, terbuat dari bulu. Terbuat dari bulu. Ternyata jenis pakaian ini juga pernah digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah yang melihat Rasulullah suatu hari di pagi hari keluar, sementara saat itu Rasulullah menggunakan pakaian panjang yang lebar, luas, terbuat dari bulu tebal. Hadis terakhir di bab tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna nabiyya labisa jubbatan rumiyatan dayiqatal kummain, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggunakan jubah rumiyah, pernah menggunakan jubah yang biasa digunakan oleh orang-orang Romawi. Rumiyah dayiqatal kummain, yang memiliki lengan yang sempit. Jadi jubah rumiyah yang lengannya sempit. Alhamdulillah, jamaah dirahmati Allah, itulah pakaian-pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita ringkas, di antara pakaian yang biasa digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-qamis, dan ini adalah bentuk jenis pakaian yang paling disenangi Rasulullah. Yang tadi sudah kita jelaskan, atau ulama kita jelaskan kenapa jenis qamis ini yang paling disenangi Rasulullah, karena ia lebih mudah digunakan dan lebih aman untuk digunakan dan lebih menutup aurat, serta membukanya juga lebih mudah. Selain kemudian di antara jenis pakaian yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hibarah, sejenis qamis tetapi memiliki hiasan ukiran. Sebagaimana di antara jenis pakaian yang biasa digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah burda, yang biasa digunakan oleh
orang-orang Yaman, pakaian tebal yang biasa digunakan oleh orang-orang Yaman. Selain bahwa di antara jenis pakaian juga yang biasa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hullah, yaitu pakaian yang terdiri dari atasan dan bawahan. Mirip dengan pakaian oleh orang-orang atau saudara-saudara kita yang hendak umroh, yang terdiri dari atasan yang disebut dengan rida, bawahan disebut dengan izar. Ternyata ini juga pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehari-hariannya. Sebagaimana Rasulullah pernah menggunakan pakaian yang keras, kasar, bahkan diwarnai oleh Rasulullah dengan za'faran yang warnanya sudah luntur dan sudah berubah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan pakaian panjang lebar yang terbuat dari bulu. Sebagaimana juga Rasulullah pernah menggunakan jubah yang banyak digunakan oleh orang-orang Romawi yang memiliki lengan yang sempit. Dari semua ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan bahwa hukum menggunakan pakaian itu adalah mubah, boleh-boleh saja kita menggunakan apapun jenis pakaian itu selama tidak ada larangan-larangan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pakaian yang dilarang adalah pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Yang kedua, pakaian yang digunakan untuk kesombongan, untuk memperlihatkan digunakan untuk menyombongkan diri di depan manusia, maka ini juga di antara pakaian yang tidak boleh digunakan. Dengan demikian jemaah yang dirahmati Allah, kita telah selesai dari bab tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah di bulan berikutnya kita akan masuk di bab ke-9, bab tentang gambaran kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana gambaran kehidupan keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya. Semoga Allah panjangkan umur kita dan berkahi umur kita, dan semoga Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian membela Rasulullah dengan semua yang kita miliki, dengan harta, tenaga, bahkan fidaka ruhana ya Rasulullah. Kita pun semoga dimampukan Allah membela Rasulullah dengan ruh jiwa-jiwa kita, sebagaimana yang diperlihatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gugur syahid membela Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kembalikan kepada host kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tafadhal. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Mengenai celana isbal itu sunnah atau wajib? Bagaimana dengan imam-imam Masjidil Haram yang menggunakan jubah panjang sampai menyentuh lantai? Apakah ini menyelesaikan sunnah? Tafadhol, Ustaz. Ya, Masya Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah pakaian di atas mata kaki dan di bawah mata kaki ini khilaf di antara ulama kita. Bahwa ada yang mengatakan betul-betul haram kemudian untuk menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala, yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan sampai di bawah mata kaki. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwa tidak apa-apa menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, tidak apa-apa pakaian di bawah mata kaki selama dia tidak sombong. Karena ulama yang kemudian membolehkan melihat bahwa inti di sini adalah larangan kesombongan. Sehingga inilah yang kemudian dilarang. Bahwa ketika ia menjulurkan di bawah mata kaki dengan sombong, inilah yang dilarang. Sebagaimana kalau ada orang yang juga di atas mata kaki lalu ia menyombongkan pakaiannya juga termasuk. Jadi ini khilaf di antara ulama, dan kita harus berlapang dada mengetahui bahwa di sini ada khilaf di antara ulama, dan masalah khilafiyah seperti ini kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan kita harus berlapang dada. Sementara kalau saya pun ditanya, Ustadz memilih yang bagaimana? Saya akan menjawab, saya akan memilih lebih aman di atas mata kaki. Lebih aman di atas mata kaki. Walau tadi saya katakan bahwa ini khilaf di antara ulama, dan kita harus berlapang dada mendapati bahwa ulama kita berbeda pendapat di sini. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan ini tidak membuat kita kemudian sampai saling memusuhi saudara kita.
nanti senyumnya kalau dilihat dulu pakaiannya, ini pakaiannya di bawah mata kaki atau tidak. Kalau di bawah mata kaki tidak disenyumi, tidak disalami. Nah, ini juga perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian sudah tidak ingin tersenyum kepada saudaranya hanya ketika melihat pakaiannya di bawah mata kaki. Walau bagaimanapun khilaf dalam perkara ini, khilaf di antara ulama, dan kita harus berlapang dada bahwa ulama kita berbeda pendapat. Tapi kalau saya ditanya, ya amannya di atas mata kaki, itu amannya di atas mata kaki. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, dak? Baik, Masya Allah, Ustaz. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin dipersilahkan 1 atau 2 pertanyaan ya, karena waktunya sudah siang. Betul. Banyak yang siap buat aktivitas. Kalau nggak ada, ada pertanyaan nggak ya? Belum ya? Ya. Kalau sekarang silahkan unmute saja kalau sekarang ya. Baik, Ustaz. Jadi tadi untuk yang baju merah tadi, Ustaz, ya, itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan ya, Ustaz, ya? Laki-laki dan perempuan. Tapi tadi sudah kita jelaskan ya, merahnya adalah merah menyala, dan tidak ada kombinasi warna lain. Tidak ada list warna lain, atau gamisnya warna merah, jilbabnya warna putih atau hitam. Nah, itu gugur, larangannya gugur. Wallahu a'lam bishawab. Seperti kira-kira. Ini silakan nih, ada Muhammad Akmal, kalau ingin bertanya silakan langsung, sudah di Tanya, Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Silakan Pak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah masih ada di Jakarta. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita sudah di Jakarta ini. Iya. Ini, Ustaz, ini yang saya mau tanyakan, Ustaz. Ini Ya, banyak silakan. orang berpakaian, kemudian ditaburi parfumnya itu dicampur dengan alkohol. Bagaimana itu, Ustaz? Itu ya, parfum yang disemprotkan ke pakaian, kemudian parfum itu ternyata mengandung alkohol. Bagaimana itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, sebelum saya menjawab, jamaah rahmatullah, nanti insya Allah kita ada bab tentang maja'a fi ta'atturi Rasulullah, bab tentang parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ikut di bab ini ya. Bagaimana parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab maja'a fi ta'atturi Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah paling banyak ketika Rasulullah ingin menghadiahkan sesuatu, atau ketika Rasulullah dihadiahkan sesuatu, di antara hadiah yang paling banyak diberikan kepada Rasul adalah parfum, al-'itr. Mudah-mudahan tadi ada jamaah yang chat, kalau suaranya tidak jelas, mudah-mudahan sudah jelas. Ya, ada bab khusus nanti di kitab ini yang dikarangan Imam At-Tirmidzi yang membahas tentang parfum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hadiah yang tidak akan pernah ditolak oleh Rasulullah adalah parfum. Rasulullah jika dihadiahkan hadiah, maka tidak akan pernah ditolak parfum. Itu kenapa sahabat Rasulullah, di antara hadiah yang paling banyak mereka berikan kepada Rasulullah adalah parfum, karena mereka akan tahu bahwa Rasulullah kalau dihadiahkan parfum, insya Allah tidak akan menolak. Sebagaimana saya udah, insya Allah tidak akan menolak kalau dihadiahkan parfum. Mengikuti kebiasaan dan sunnah kebiasaan Rasulullah SAW yang tidak pernah menolak kalau dihadiahkan parfum. Bagaimana Rasulullah SAW, jamaah rahmatullah, kemana-mana itu membawa parfum. Allahu Akbar. Ini Rasulullah kemana-mana membawa parfum. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW lahu sukkah. Rasul itu punya wadah kecil parfum yang dibawa kemana-mana Rasulullah SAW untuk mewangikan tubuh Rasulullah. Walaupun jamaah rahmatullah, keringatnya Rasulullah itu lebih harum daripada semua parfum yang ada. Allahu Akbar. Keringatnya Rasulullah itu lebih harum dari semua parfum. Itu pun ternyata masih diparfumkan. Rasul masih menggunakan parfum. Padahal keringatnya Rasulullah lebih harum dari parfum, tapi Rasul masih menggunakan parfum. Nah, kita bagaimana? Ini penting untuk kita ingatkan umat Muhammad SAW, khususnya ketika kita ingin sholat, agar betul-betul menjaga, memperhatikan tubuh kita. Rasulullah SAW keringatnya lebih harum dari semua parfum, sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, ma syamamtu raihatan atyabu min irqi Rasulullah. Aku tidak pernah mencium parfum yang lebih harum dari
keringat Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan parfum yang kemudian ada alkoholnya? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sudah dijelaskan oleh ulama kita bahwa pembahasan hukum parfum yang di situ ada alkoholnya. Alkohol, larangan khamr, alkohol adalah ketika ia diminum, sementara ketika kemudian ia merupakan campuran dalam parfum, maka sebagian ulama membolehkan, walau memang kalau kita mau afdalnya, lebih baiknya ya kita cari parfum yang non alkohol seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Tafadhal Uda Syafar. Satu lagi, Ustaz. Untuk pakaian wanita katanya lebih disukai kalau warnanya gelap ya, Ustaz. Jadi sebaiknya pilih yang putih atau yang warna gelap, Ustaz. Untuk Ya. wanita, Ustaz. Betul bahwa untuk wanita memang dianjurkan menggunakan warna yang tidak memancing pandangan. Nah, warna yang tidak mencolok, sehingga ketika ia jalan itu memancing orang untuk siapa nih. Nah, diantaranya adalah pakaian yang warna gelap. Betul, ini adalah anjuran bagi muslimah. Sebagaimana tadi berkaitan dengan parfum, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa parfum laki-laki adalah tidak terlihat warnanya, tercium baunya. Itu parfumnya laki-laki, tidak terlihat warnanya, tercium baunya. Sementara parfum wanita adalah terlihat warnanya tapi tidak tercium baunya. Terlihat warnanya tapi tidak tercium baunya. Itu parfumnya wanita. Tapi apakah kemudian wanita sama sekali tidak boleh pakai parfum? Boleh, perempuan boleh pakai parfum, tapi kalau di dalam rumah dan itu di hadapan suami dan mahramnya. Apakah sama sekali perempuan tidak boleh pakai parfum di luar rumah? Ya, boleh saja dia pakai parfum di luar rumah selama dia bisa menjamin bahwa yang mencium parfumnya itu adalah mahramnya semua. Nah, kalau dia tidak bisa menjamin, maka dia harus hati-hati karena ini adalah anjuran Rasulullah SAW. Parfum wanita adalah yang berwarna tapi tidak memiliki bau wangi, sementara parfum laki-laki adalah yang memiliki bau wangi, yang tercium wanginya, namun tak memiliki warna. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira kita cukupkan sampai sekian Uda Syafar, dan kita akan lanjutkan insyaallah bab tentang gambaran kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW di pertemuan berikutnya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, atas segala ilmunya. Jazakumullah khairan kasiran juga untuk semua sahabat-sahabat yang telah berkesempatan hadir. Semoga Allah terus istiqomahkan kita Amin ya dalam Rabb. kajian kita berikutnya. Semoga hal ini juga menambah cinta kita kepada Rasulullah. Walaupun orang-orang jahil yang tidak paham, mereka menghinakan Rasulullah, tapi ternyata keadaannya adalah nama Rasulullah makin ditinggikan dan makin dimuliakan. Baik, jamaah sekalian, itu kajian kita untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan di kajian rutin kita mengenai kitab Syama'il Muhammad. Dan untuk besok kita juga ada program kajian Tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Umar Maka juga, insya Allah jam 9. Bagi yang sudah ikut grup WA mungkin bisa dilihat linknya. Insya Allah besok kita sama-sama kembali mengkaji Tadabbur Al-Quran. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum dah. Wafiq barakallahu Ustaz. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.